Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi semuanya. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Ada sukacita hari ini? Puji nama Tuhan. Mari kita masuk ibadah kita Bapak Ibu Saudara. Karena kebaikan Tuhan, mari kita bawa pujian kita masuk ke gerbang Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita masuk gerbangnya, kita penuhi dengan hati syukur kita. Sebab Tuhan, Dia baik dalam hidup kita. Amin. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Penuhi baitnya, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Mari masuk gerbangnya, mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan Dia baik, sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Kita puji kembali lagi. Kami akan dengan jemaat itu bagi berdiri. Kita nyanyikan dengan sukacita. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Penuhi baitnya, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan Dia baik, Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Sebab Tuhan Dia baik, sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Katakan, Allah itu baik, Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditujukannya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku.
kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Berikut tambah Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara terkasih. Kita kemenangkan sambutan dan pengumuman dari Bapak Gembala. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Apa kabar? Luar biasa ya. Puji nama Tuhan oleh karena kita semua sungguh-sungguh boleh dipelihara, dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sehingga kita tetap ada di tempat ini dan bersyukur bahwa pada kesempatan pagi hari ini kita boleh memakai Zoom kita, SPBF. Jadi jikalau ada di antara kita yang ada di tempat ini memakai Zoom, tolong di mute ya. Di mute semuanya supaya tidak jadi connect ya, jadi ramai. Dan yang ada di rumah masing-masing silahkan membuka link Zoom kita. Puji nama Tuhan, kita akan boleh terus berkarya, baik itu bagi Embun Pagi Safari. Mari di hari Sabtu jam 5 pagi kita ikut bersama-sama, yang dimana pada akhirnya pada bulan Juni akan dikelola oleh SPBF, kita semuanya akan berperan aktif di dalamnya. Demikian juga mari kita terus dukung Saung Safari, kiranya semua berjalan seturut kehendak Tuhan dan biarlah tempat itu boleh menjadi tempat di mana Tuhan dimuliakan dan disebarluaskan. Harapannya kita semua boleh ada di dalamnya, dan juga pada kesempatan sore nanti ada persekutuan Saung, silahkan boleh hadir pada jam 5.30, setengah 6 tepat, kita boleh bersekutu bersama-sama di Saung Safari. Terima kasih Ibu Johan. Pada kesempatan pagi siang boleh dapat menolong kita untuk memberkati kita melalui makanan yang hauce gitu ya. Ya ada gudeg nanti ya, nanti sore ada gudeg, silahkan hadir. Terima kasih sekali lagi, kita akan jaga protokol kesehatan dengan baik. Indonesia sudah mulai meningkat kembali dampak dari COVID-19. Beberapa tempat ditutup, tapi biarkanlah kiranya Tuhan terus berkarya melalui kita semua yang ada di tempat ini. Taman Safari juga terus boleh dapat menjadi saksi-saksi yang terindah dan terbaik bagi setiap pengunjung yang ada. Sekali lagi terima kasih, mari kita akan bersekutu bersama-sama, fokus kepada Tuhan. Dan biarlah sungguh-sungguh Tuhan dimuliakan, kita merasakan kehadiran Tuhan dalam setiap ibadah kita. Selamat pagi, Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semuanya. Mari kita masuk penyembahan kita lebih dalam lagi. Kami mengajak Ibu Saudara untuk bersatu teduh sejenak. Mazmur 29 ayat 1-2. Mazmur Daud kepada Tuhan, hai penghuni surgawi, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Mari kita tambah pujian sembah kita bagi Tuhan. Segala pujian hanya baginya. Bila segenap nafas kita memuliakan Dia.
Haleluya Tuhan Yesus. Suci, 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 Allah Maha Tinggi. Puji kami naikkan di pagi yang sepi. Suci, 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 Allah Maha Kasih, Allah Tritunggal, mulia tak terperi. Suci, suci, suci. Suci, 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 Allah yang dipuja oleh para saleh di surga dan dunia. Ribuan malaikat sujud menyembahnya. Allah yang agung selama-lamanya. Segala pujian bagimu, segenap nafas muliakanmu. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan namamu. Segala pujian bagimu, segenap nafas muliakanmu. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan namamu. Kuduslah Tuhan namamu. Suci, 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 Allah Maha Kasih, Allah Tritunggal, mulia tak terperi. Segala pujian dan hormat dan kemuliaan hanya bagi Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini Bapa, kami boleh berada di tempat ini Tuhan. Semua karena anugerah-Mu Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa, sepanjang bulan ini Tuhan Engkau memelihara kehidupan kami. Ada banyak hal ya Bapa, tantangan yang kami hadapi dalam kehidupan kami Tuhan. Ada banyak pergumulan yang sudah kami lewati ya Bapa. Tapi kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan, kami dapat melewatinya Bapa, semua karena pertolongan Tuhan. Bapa, pada pagi hari ini Tuhan, layakan kami, membawa pujian kami, membawa korban syukur kami ya Tuhan.
Selidiki hati pikiran kami Bapa. Agar mata hati pikiran kami Tuhan ya tertuju kepada Engkau. Bahwa setiap pujian kami ya Bapa kami persembahkan bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Mari Tuhan berbicara bagi kami pada pagi hari ini Tuhan. Kuasai setiap hati pikiran kami ya Bapa. Biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan yang akan menuntun kami. Lingkupi hati kami Tuhan. Urapi hamba-Mu ya Bapa yang akan membawa kemari firman Tuhan. Bapak Pendeta Arwanto ya Bapa. Pakai mau bicara khusus Tuhan. Agar tiga firman-Mu sampaikan ya Bapa. Benar-benar setuju dengan apa yang Kau kehendaki. Dan bila setiap jemaat-Mu ya Tuhan merasakan kehadiran Tuhan. Melalui setiap firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu. Terima kasih Bapak, terpujilah Engkau. Kami menyerahkan ibadah kami ini Bapak ya ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari percaya sama-sama katakan. Amin. Baik Bapak Saudara, kita akan membawa pujian tema kita pada bulan ini. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatan kita sehingga kita dapat menjalani hari-hari kita. Tetapi karena Tuhan yang selalu menopang kita. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Mari kita katakan kembali lagi. Bukan dengan kekuatanku Tuhan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah
tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Puji nama Tuhan. Hanya Dialah harapan dalam hidup kita. Ada amin Bapak Ibu Saudara. Kita akan masuki pembacaan firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Baca firman Tuhan terambil dari Mazmur 10 ayat 46 sampai 52. Saya akan membacakan bagi kita sekalian. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang-orang banyak berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah. Ia memanggil engkau." Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Amin. Firman Tuhan akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Irwanto. Mari kita siapkan hati pikiran kita Bapak Saudara. Kita angkat pujian untuk menghantar firman Tuhan. Suaramu kurindukan Tuhan. Buka telinga kami Tuhan. Buka hati kami. Kami menyerahkan hati kami sepenuhnya pada Engkau pada hari ini. Suaramu ku rindukan, buka telingaku. Suaramu ku rindukan, diamkan jiwaku. Suaramu Tuhan ku rindukan. Suaramu Tuhan ku rindukan, buka telingaku. Ku menyembah, ku menyerah, ku rindukan suaramu. Suaramu ku rindukan, sucikan hatiku. Suaramu ku rindukan, sucikan hidupku. Suaramu ku rindukan, kuatkan hambamu. Suaramu Tuhan ku rindu.
buka telingaku, ku menyembah, ku berserah, ku rindukan suaramu Tuhan, ku rindukan Tuhan. Suaramu Tuhan, ku rindukan. Buka telingaku, ku menyembah, ku berserah, ku rindukan suaramu. Kami merindukan suara-Mu Tuhan. Kami rindu untuk sabda kebenaran firman-Mu yang Kau taburkan buat kami. Kiranya memberikan kekuatan bagi kami untuk kami boleh terus semakin bertumbuh di saat kami menghadapi situasi-situasi yang tidak mengenakkan, yang sulit terjadi atas kehidupan kami. Engkau yang menolong kami boleh dapat melakukan hal yang baik di tengah-tengah perkara-perkara yang terjadi atas kehidupan kami. Membuka mata hati kami supaya kami boleh mengerti maksud daripada kebenaran firman-Mu di pagi hari ini. Berbicaralah Tuhan kepada kami siap mendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita akan bersama-sama mengulas tentang kebenaran firman Tuhan, di mana kita bersama-sama mencoba untuk merenungkan tentang bertumbuh di masa sulit. Oke, next. Baik saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan hari ini. Kita boleh melihat bersama-sama tentang kisah Bartimius. Kisah yang menurut saya sangat menarik sekali karena ada perkara-perkara yang penting yang memang Tuhan mau tekankan bagi kita bersama-sama dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Kita bersama-sama menyadari bahwa setiap manusia memiliki masa-masa sulit yang dihadapinya. Mungkin perekonomian, mungkin keluarga, mungkin pendidikan, mungkin masa depan, bahkan hal apapun bisa terjadi. Dan seringkali yang terjadi adalah masa-masa kritis bisa terjadi dalam setiap kehidupan manusia. Masa di mana ketika hal itu terjadi di dalam kehidupan kita, apakah kita masih tetap bisa bertahan? Atau justru kita kalah daripada situasi yang terjadi? Kembali kita melihat perekonomian, pergaulan, masa depan yang suram, masih adakah kita bisa bertumbuh atau justru kita mengalami sebuah keterpurukan? Nah saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, ada sebuah kisah tentang tenggelamnya kapal pesiar, di mana dalam sebuah kecelakaan di laut dan akan segera tenggelam. Sepasang suami istri berlari menuju Sekoci untuk menyelamatkan diri. Tetapi sampai di sana, mereka menyadari bahwa hanya ada satu tempat untuk yang tersisa. Segera sang suami melompat mendahului istrinya untuk mendapatkan tempat itu. Sang istri hanya bisa menatap kepadanya sambil meneriakkan sebuah kalimat sebelum Sekoci menjauh dan
kapal itu benar-benar tenggelam. Guru ini menceritakan kisah ini kepada murid-muridnya. Lalu guru ini bertanya kepada murid-muridnya, menurut kalian apa yang istri teriakkan? Sebagian murid menjawab, aku benci kamu. Sebagian murid menjawab, kamu egois. Kamu tidak bertanggung jawab. Kamu tidak tahu malu. Tapi guru itu kemudian menyadari ada seorang murid yang diam saja. Guru itu meminta murid itu menjawab. Jawaban murid itu adalah mengatakan demikian, guru, saya yakin si istri pasti berteriak, tolong jaga anak-anak baik-baik. Guru ini terkejut ketika mendengar jawaban ini. Lalu guru itu bertanya, apakah kamu pernah mendengar sebelumnya cerita ini? Murid ini berkata, belum. Tetapi itu yang dikatakan oleh mama saya sebelum dia meninggal karena penyakit kronis. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, pada akhirnya ternyata singkat cerita bahwa sang istri ini memang mengalami penyakit kronis. Dan dalam wawancara dengan surat kabar, suami mengatakan bahwa memang jikalau memang harus selamat, kamu yang harus selamat. Jaga anak-anak. Nah, saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, kadang-kadang apa yang kita pikirkan dalam setiap langkah perjalanan kehidupan kita seringkali di luar apa yang terjadi atas kehidupan kita. Guru ini tahu bahwa murid-muridnya sekarang mengerti dari cerita ini tentang moral yang baik yang harus dilakukan dalam kehidupannya. Karena itu seharusnya kita jangan pernah melihat hanya di luar dan kemudian langsung menghakimi apalagi tanpa tahu apa-apa. Dikatakan di sini, mereka yang sering membayar untuk orang lain mungkin bukan berarti mereka kaya, tapi karena mereka menghargai hubungan daripada uang. Mereka yang bekerja tanpa ada yang menyuruh mungkin bukan karena mereka bodoh, tetapi karena mereka menghargai konsep tanggung jawab. Mereka yang meminta maaf terlebih dahulu setelah bertengkar mungkin bukan karena mereka bersalah, tapi karena mereka menghargai orang lain. Mereka yang mengulurkan tangannya untuk menolong mungkin bukan karena mereka merasa berhutang, tetapi karena menganggap kamu adalah sahabat. Mereka yang seringkali mengontakmu mungkin karena mereka tidak punya kesibukan, tetapi karena kamu ada di dalam hatinya. Mereka yang sering menyanjungmu setinggi langit mungkin bukan karena engkau pahlawan, tapi mungkin karena mereka memaafkan keburukanmu. Mereka yang selalu menghinamu dan menghakimimu mungkin bukan karena mereka membencimu, tetapi karena mereka ingin menguji ketulusan kasih-Mu. Nah, saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, ketika kita bersama-sama mencoba untuk merenungkan tentang cerita ini, kisah yang begitu menarik. Ada hal yang luar biasa yang bisa kita dapat, yang bisa kita pelajari di masa-masa situasi yang sangat sulit terjadi atas kehidupan setiap orang. Apa yang akan kita kerjakan, apa yang kita pikirkan, dan apa yang akan kita lakukan menjadi bagian yang sangat penting di dalam setiap langkah kehidupan kita sebelum kita melangkah dengan kebersalahan kita. Apakah kita masih tetap ada dalam sebuah koridor kerinduan untuk terus tetap bertumbuh, bertahan di dalam Tuhan menghadapi situasi yang sulit seperti yang kita baca tadi dari kisah Bartimius, seorang yang buta. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, sekali lagi kita melihat tentang Bartimius, dia seorang buta. Dia harus, kalau kita melihat bahwa dia harus mencari nafasnya dengan mengemis. Setiap hari, setiap waktu, setiap hari, setiap waktu, panas hujan. Kemudian jubahnya dibuka, kemudian ditaruh di bawah supaya ada orang-orang yang memberikan makanan ataupun mungkin memberikan uang yang ada di jubah itu. Begitu seterusnya, meminta belas kasihan dari orang lain. Kalau dikatakan mungkin orang yang sudah muak melihat terus-menerus bertahun-tahun ada orang untuk meminta-minta.
mungkin kita mengetahui, mungkin dia menjadi sampah pada orang-orang yang ada di lingkungannya. Mungkin dia menjadi benalu di tengah-tengah orang yang ada di lingkungannya. Mungkin ada orang-orang yang sangat menjijikkan. Bahkan ketika seorang pengemis yang buta ingin mengikuti pertemuan-pertemuan kerohanian, mereka tidak bisa. Karena mereka orang yang cacat, yang dikategorikan sebagai orang yang tidak bisa untuk bertemu dengan Tuhan. Nah saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, mari kita bersama-sama mencoba untuk merenungkan bagaimana dengan situasi yang seperti itu, ternyata ada sesuatu hal yang luar biasa yang dapat dilakukan oleh Bartimeus di tengah-tengah masa-masa yang sangat sulit yang dihadapi oleh Bartimeus. Di tengah-tengah masa-masa yang sulit yang mungkin sedang kita hadapi, apakah kita masih tetap bisa bertahan atau bertumbuh di dalam iman kita kepada Tuhan? Ada 3 nasihat dari peristiwa ini. Nasihat yang pertama. Next. Jangan pernah melihat keterbatasan yang ada. Nasihat yang kedua. Jangan pernah melihat lingkungan yang tidak mendukung. Nasihat yang ketiga. Jangan pernah melihat hanya keinginan belaka. Nah saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, kita akan bersama-sama mencoba melihat bagian yang pertama. Nasihat yang pertama, bagaimana kita bisa bertumbuh di masa yang sulit. Kita bisa merenungkan bersama-sama. Yang pertama, jangan pernah melihat keterbatasan yang ada. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita bersama-sama melihat ayat 47 sampai dengan yang 48, di situ dijelaskan sekali. Bartimeus tidak pernah melihat siapa Yesus Kristus. Kita bisa melihat dari sejak dia buta sampai pada masa dia bertemu dengan Yesus, dia tidak pernah melihat Yesus Kristus. Kita bisa merenungkan bersama-sama saudara sekalian bahwa perkara ini membuat kita bisa merenungkan bahwa bukan hanya dia terbatas dengan apa yang ada. Dia tidak bisa melihat siapa Yesus Kristus. Tetapi dia memakai telinganya untuk mendengar dan mendengar. Ketika banyak orang bercakap-cakap, dia mendengar. Bercakap-cakap tentang Mesias, dia mendengar. Tetapi bukan hanya sekedar mendengar saudara sekalian. Dia merenungkan di dalam hatinya. Ada sesuatu yang berbeda. Orang-orang Yahudi pada waktu itu. Dia hanya bisa melihat bahwa Yesus Kristus adalah Mesias. Seorang yang dijanjikan oleh Allah. Tetapi ketika Bartimeus mendengarnya, orang yang buta ini yang tidak layak ikut pertemuan agamawi, dia mendengar dengan sungguh-sungguh dan akhirnya dia melihat dalam kepercayaan imannya yang paling dalam. Dia mengatakan, Yesus, anak Daud. Yesus, anak Daud. Lebih daripada iman orang-orang Yahudi yang mengatakan Mesias. Tetapi dia mengatakan imannya Yesus, anak Daud. Dia menyadari akan kekuatan dan kuasa yang akan terjadi dalam setiap kehidupannya ketika dia yakin siapa Yesus itu. Dia terbatas. Dia tidak bisa melihat Yesus. Dia terbatas. Dia tidak bisa bergerak untuk berkerumun. Dia terbatas. Ada orang-orang yang mungkin bisa menjadi penghalang-penghalang untuk dia bisa melihat Yesus. Bahkan bisa dekat dengan Yesus sangat sulit sekali. Yesus mengajar, dia tidak bisa datang. Tetapi kita tahu di tengah-tengah keterbatasan, dia peka terhadap suara yang disampaikan. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, ini adalah nasihat yang pertama. Mungkin kita merasa diri kita sebagai seorang yang seperti Bartimeus. Kita minder ketika kita tidak mampu untuk melayani, kita minder ketika kita tidak bisa berbicara, kita minder ketika kita melihat orang-orang lain begitu hebat, berhasil dan lain sebagainya. Keterbatasan seseorang membuat kita minder, membuat orang takut melangkah. Dan akhirnya lebih baik diam, tidak melakukan apa-apa.
Tetapi tidak dengan Bartimius. Nasihat yang pertama ini boleh menjadi sebuah perenungan bagi kita bersama-sama. Adakah keterbatasan yang ada di dalam diri kita? Tetapi Tuhan membuat kita berharga di matanya. Semua orang istimewa di hadapan Tuhan. Dan ketika kita melihat bahwa memang ada keterbatasan, tetapi keterbatasan itu seharusnya tidak membuat kita tidak mampu untuk bergerak, mendengar suara Tuhan. Patut menjadi sebuah perenungan bagi kita. Ketika kita merasa diri tidak mampu, ketika kita merasa diri tidak bisa, Tuhan bisa melakukan hal yang tidak mampu dan tidak bisa itu. Ketika kita mau untuk boleh dipakai oleh Dia. Mari renungkan nasihat yang pertama. Jangan pernah melihat keterbatasan yang ada di dalam dirimu. Tetapi lihatlah Tuhan bisa melakukan keterbatasan Anda menjadi sesuatu yang istimewa ketika kita siap untuk berkarya bagi Dia. Yang kedua, saudara sekalian, kita kembali melihat di dalam ayat yang ke-48 tadi, saudara sekalian. Jangan pernah melihat lingkungan yang tidak mendukung. Saudara sekalian, ketika kita melihat bagaimana orang buta itu terhambat untuk datang kepada Tuhan. Karena apa? Karena adat yang terjadi di dalam kehidupan bangsa Yahudi. Orang yang diabaikan, orang yang dikatakan sebagai sampah masyarakat. Orang yang tidak bisa dinilai amat sangat baik. Ketika ada persekutuan-persekutuan, ketika ada berbagai hal yang diberikan pengajaran-pengajaran tentang apapun berhubungan dengan agama, seorang yang cacat tidak akan pernah bisa untuk boleh datang bersekutu dengan orang banyak itu, saudara sekalian. Sebuah halangan, bukan hanya dari segi tradisi yang ada, saudara sekalian. Tetapi ketika mereka semakin dekat, ada banyak orang yang sudah menutup bagaimana orang buta bisa berjalan sampai kepada Yesus. Tidak mungkin, saudara sekalian. Makanya dia langsung berteriak, anak Daud, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Orang banyak menjadi penghambat, menjadi penghalang dalam kehidupan Bartimius untuk bisa datang kepada Yesus. Bukan hanya orang banyak, bukan hanya masyarakat Yahudi pada waktu itu. Siapa yang berkata diam? Bartimius diam, tetapi semakin dia dikatakan diam, dia berteriak, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Diam kau Bartimius, jangan berteriak-teriak. Siapa yang bicara seperti itu, saudara? Kalau saudara membaca ayat 48, dikatakan murid-muridnya berkata kepada Bartimius, diam. Apa maksudnya, saudara sekalian? Bukan hanya masyarakat Yahudi yang menjadi penghambat, lingkungan yang tidak mendukung, tetapi orang-orang yang dekat dengan Tuhan Yesus Kristus sendiri menjadi sebuah lingkungan yang tidak mendukung untuk datang kepada Tuhan. Betapa dahsyatnya, saudara. Hal yang sama yang mungkin bisa terjadi dalam kehidupan kita. Kita sebagai karyawan-karyawan mungkin kita ingin meniti karir yang hebat dan luar biasa. Terkadang terhambat. Bukan dengan orang-orang yang ada di luar sana. Kadang-kadang orang-orang yang seiman pun bisa menjadi penghalang. Sama halnya di dalam lingkup gereja Tuhan. Ketika kita ingin bertumbuh, ketika kita ingin berkembang. Bukan orang banyak, memang ada banyak orang yang bisa menjadi penghalang bagi kita untuk bertumbuh. Tetapi terkadang justru berbanding terbalik. Orang-orang yang merasa diri dekat dengan Tuhan justru bisa menjadi penghambat, penghalang untuk dia bertumbuh di dalam Tuhan. Perlu waspada dan perlu hati-hati.
Lingkungan sangat berpengaruh terhadap kehidupan setiap orang, baik itu negatif ataupun positif. Bartimeus tahu ada halangan untuk dapat beroleh apa yang dirindukannya. Kita semua sadar dan tahu bahwa di saat kita sedang merindukan sesuatu juga pasti ada hambatan-hambatan yang terjadi. Dan itu bisa terjadi, halangan yang terjadi dari orang yang terdekat, bahkan justru dari orang-orang yang dikatakan sebagai pemimpin rohani, bisa menjadi penghalang kita bertumbuh di dalam Tuhan. Waspada, berhati-hati. Apakah kita menjadi penghalang bagi teman-teman kita untuk bertumbuh? Jangan-jangan itu ada. Tetapi harapan saya itu tidak terjadi di Safari Park Baptist Fellowship. Kita semua rindu untuk ada dalam sebuah pertumbuhan bersama. Chat walker, chat leader, semua yang ada mari kita bersama-sama melihat, menjadikan lingkungan kita, lingkungan untuk bertumbuh bersama-sama di dalam Tuhan. Di saat kita bekerja dimanapun divisi kita, biarlah kita juga menjadi pribadi-pribadi yang terus mendukung di dalam pertumbuhan kita. Nasihat yang ketiga, saudara sekalian. Jangan pernah melihat hanya keinginan belaka. Saudara sekalian, apa yang diminta oleh Bartimeus? Dia seorang yang miskin sekali. Kalau mungkin setiap orang sekarang ini dengan situasi COVID yang seperti ini, tidak memandang apakah kita penyakitan ataupun tidak, mungkin kita minta lebih baik kita pun dapat duit daripada yang lain. Lebih baik banyak berkat walaupun sakit. Bisa menghidupi orang-orang yang ada di sekitar sana. Beda. Bartimeus tidak melakukan itu. Bartimeus tidak meminta apapun. Yang dia minta adalah Rabuni. Apa yang kau minta? Rabuni. Sembuhkan saya Tuhan. Pulihkan saya. Hanya itu. Tidak minta apapun saudara sekalian. Ketika kita bersama-sama melihat hal yang terjadi di dalam ayat 51 sampai dengan 52 ini. Kesembuhan adalah menjadi pengharapan yang indah yang diharapkan terjadi di dalam kehidupan Bartimeus. Dari sejak dia tidak bisa melihat Yesus, kemudian dia mendengar tentang Yesus anak Daud yang bisa melakukan banyak perkara. Ada kerinduan yang sangat dalam. Bertahun-tahun dia rindu bisa dirabuni, bisa disembuhkan, bisa supaya dia bisa melihat saudara sekalian. Sehingga apa yang terjadi ketika dia dipanggil oleh Yesus? Dia menanggalkan jubah, betul ya? Menanggalkan jubah-jubah sebagai sebuah tempat di mana kembali tadi saya katakan tempat untuk mencari nafkahnya di dalam mengemis. Dia tinggalkan itu semuanya. Dengan satu maksud, dia tidak mempedulikan lagi tentang perkara jasmani. Yang dia pedulikan adalah satu, sembuh, bisa melihat. Dan apa yang terjadi? Kesembuhan jasmani dan rohani didapatkannya. Dan ia memilih, pergilah, imanmu telah menyelamatkanmu. Bartimeus tidak pergi. Tetapi dia justru menjadi pengikut Yesus. Kita bisa melihat sejarah bagaimana Bartimeus menjadi salah satu orang yang memberitakan kabar baik. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, jangan pernah melihat hanya keinginan. Tetapi tujuan Allah di dalam kehidupan kita menjadi bagian yang sangat penting. Saudara ditempatkan di Safari Park Baptist Fellowship, saudara ditempatkan di Taman Safari Indonesia. Saudara ditempatkan di tempat di mana mungkin ada banyak orang yang tidak mendukung saudara. Tuhan punya maksud dalam setiap kehidupan kita. Tuhan punya rencana dalam setiap kehidupan kita. Bagaimana kita masih tetap bisa membawa kabar baik. Imanmu telah menyelamatkanmu. Sebagai pengikut Kristus yang memberitakan kasih Tuhan. Tidak
pergi untuk meninggalkan Yesus, tetapi justru mengikut dan melakukan pekerjaan Tuhan. Rasa syukur yang diberikan kepada Yesus adalah dengan menjadi pengikut Kristus. Bahkan di dalam Injil Lukas, Bartimius memuji Tuhan atas kesembuhannya itu dan menjadi kesaksian yang indah terhadap imannya kepada Yesus yang disaksikannya. Bukan hanya sekedar mengikut Yesus, di dalam Injil Lukas dikatakan kembali dia memuji Tuhan, mengagung-agungkan Tuhan. Memproklamasikan Tuhan di dalam kehidupannya, disaksikan oleh banyak orang. Apakah ini juga menjadi sebuah kerinduan bagi kita bersama-sama? Di masa-masa sulit yang sedang kita hadapi pada masa kini. Kita sadar, kita tahu COVID-19 masih belum berakhir. Bahkan bermunculan hal yang baru dan hal yang baru yang tidak pernah kita duga. Tetapi apakah kita tetap bisa bertumbuh di dalam Tuhan? Penting bagi kita untuk boleh dapat kita renungkan firman Tuhan ini. Dimanapun kita berada, jangan pernah melihat hanya keinginan belaka. Tetapi lihatlah maksud Allah dalam setiap peristiwa yang Tuhan izinkan terjadi dalam setiap kehidupan kita. Ada maksud baik Allah supaya kita tetap dekat, memuji Dia, tetap menjadi saksi-saksi yang terbaik. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan ini. Apa yang menjadi perenungan kita hari ini dalam pertumbuhan iman kita di masa yang sulit yang sedang terjadi. Sekali lagi, mungkin kita sedang menghadapi situasi berkenaan dengan perekonomian kita, berkenaan dengan keluarga kita, berkenaan dengan masa depan kita, dengan pekerjaan kita, dengan pasangan hidup kita, berkenaan dengan hal apapun. Ada masa-masa sulit yang sedang kita hadapi. Dan mungkin kita bisa melihat ada banyak jebakan-jebakan untuk dapat menikmati kekuatan Tuhan dalam pertumbuhan iman kita yang selalu mewarnai kehidupan kita. Ada tawaran-tawaran yang manis di luar sana. Yang terkadang itu menjadi sebuah jebakan iman. Ketika kita masuk di dalamnya, ternyata itu sebuah jebakan Batman. Yang akhirnya kita masuk di dalam ranah kehidupan dalam dosa. Bisa terjadi, saudara. Kita perlu waspada. Ada halangan, ada tantangan, ada tekanan, bahkan fokus akan keinginan kita sendiri seringkali terjadi atas kehidupan kita. Kita tahu, kita sadar, kita sudah diberkati Tuhan. Kemudian Tuhan mau, mari kita bersama-sama ikut ambil bagian di dalam pelayanan. Kadang-kadang kita akhirnya tidak mau oleh karena keinginan kita. Ketika ada masalah-masalah, baru kita datang kepada Tuhan. Tuhan mau kita tidak terjebak dengan melihat apa yang ada di tengah kehidupan kita. Tuhan mau kita melihat apa yang Tuhan inginkan kita kerjakan dan kita lakukan dalam kehidupan kita. Siapapun kita akan tetap kuat dalam karakter Tuhan. Kita tidak melihat keterbatasan, kita tidak melihat lingkungan dan keinginan. Tetapi kita melihat Tuhan yang hadir, yang berkuasa, yang sanggup memulihkan segala perkara yang terjadi dalam kehidupan kita. Karena Dia satu-satunya Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu. Di saat persoalan-persoalan terjadi, Dia Allah yang menopang kita. Sampai hari ini, sampai tanggal 30 Mei ini, kita boleh mengakhiri akhir bulan ini karena Dia tetap menopang kita. Bukankah ini menjadi ungkapan syukur kita kepada Dia? Mari kita meyakini Tuhan pasti akan buka jalan buat kita semuanya. Kita akan berdiri bersama-sama. Biarlah boleh menjadi respon kita dan biarlah boleh menjadi doa kita. Kuatkanlah hatiku Tuhan untuk melewati masa-masa yang sulit supaya aku bisa terus bertahan dan terus bertumbuh di dalam Engkau.
tangannya tak akan pernah terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah Dia tak tinggalkanmu. Kuatkanlah hatimu. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Saudara percaya Dia masih sanggup? Saudara yakin bahwa Yesus Kristus adalah sanggup melakukan segala sesuatu? Mari di saat kita sedang menghadapi masa yang sulit, kita tetap percaya kepada Dia. Dia masih sanggup dan Dia pasti sanggup. Percayalah kepada Dia. Kuatkanlah hatimu. Kuatkanlah hatimu, Lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Tuhan, inilah kerinduan kami. Inilah iman dan keyakinan bahwa kami, Tuhan, bahwa Engkau pasti sanggup. Tangan-Mu tidak akan pernah terlambat untuk mengangkat kami di saat kami sedang menghadapi situasi-situasi yang sulit yang sedang kami hadapi di dunia ini, Tuhan. Kami boleh terus mempercayakan hidup kami. Seperti Bartimius, melihat kekuatan dan kuasa-Mu dan bertumbuh di dalam iman dan keyakinannya untuk menjadi saksi yang baik ketika disepulihkan oleh Engkau.
Walaupun ada banyak hambatan-hambatan yang terjadi. Karena keterbatasannya, karena lingkungan yang tidak mendukung. Kiranya itu juga boleh menjadi kekuatan bagi kami untuk bertumbuh di dalam iman kami. Karena kami yakin Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Oleh karena itu Tuhan, jikalau ada di antara kami yang sedang menghadapi situasi yang sulit. Di saat kami sedang krisis dalam perekonomian, pendidikan anak-anak kami, pekerjaan kami, bahkan keluarga kami, bahkan hal apapun yang ada di dalam kehidupan kami, masa depan kami serahkan Tuhan. Engkau masih sanggup dan Engkau pasti sanggup. Kami percaya Engkau tidak meninggalkan kami, Engkau mengangkat kami, Engkau menopang kami. Itulah iman kami terjadi. Asal setiap jemaat Tuhan yang hadir saat ini, bahkan yang ada di rumah mereka masing-masing, kami percayakan dalam tangan Tuhan. Di saat COVID-19 terus semakin meningkat, Tuhan menolong kami semua dilewatkan dari COVID-19 dan kematian. Demikian juga dengan bangsa kami dipulihkan. Umat Baptis Indonesia dikasihi oleh Tuhan. Taman Safari Tuhan memberkati. Di tengah situasi yang sulit, Tuhan menyediakan dan mencukupkan. Dijauhkan sekali lagi Tuhan dari perkara-perkara COVID-19, bahkan hal-hal yang sulit sekalipun. Taman Safari menjadi berkat. Setiap pengunjung diberkati oleh setiap hal yang ada. Dari pimpinan yang ada Taman Safari Indonesia, sampai kepada karyawan, staf, semuanya Tuhan lingkupi, lindungi dengan kekuatan dan kuasa. Setiap pertunjukan dan permainan dijauhkan dari kecelakaan. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami ingat bagi Nando, oleh karena kecelakaan kerja Tuhan yang menolong, kiranya Tuhan pulihkan kondisi dan keadaan dia. Teman-teman yang lainnya yang dalam kondisi lemah fisik, Tuhan pulihkan kondisi dan keadaannya. Kami percayakan Safari Park Baptist Fellowship dalam tangan Tuhan. Di dalam mengemban amanat Tuhan. Pertumbuhan iman kami secara pribadi, hubungan kami dengan Tuhan dan sesama. Tapi bagaimana kami menjadi saksi-saksi Kristus di tengah-tengah lingkungan kami, dimanapun kami berada. Berkat-Mu limpahkan setiap aktivitas yang ada, kami boleh ada dalam sebuah kerinduan bersama-sama untuk bertumbuh di dalam Tuhan dan mengasihi Tuhan dan pekerjaan Tuhan. Kami percayakan dalam tangan kuasa-Mu Tuhan, di saat kami rindu ada sahabat-sahabat yang boleh berdoa dalam embun pagi safari, Tuhan yang menolong supaya kami juga ikut terlibat untuk mendoakan, berempati terhadap setiap pokok-pokok doa yang boleh kami doakan. Kami serahkan dalam tangan Tuhan dan kami boleh belajar untuk menikmati berkat Tuhan melalui saung safari yang kami buka, supaya ini juga boleh menjadi ajang bagaimana kami menyaksikan cinta Tuhan. Saung safari diberkati oleh Tuhan. Tim diberkati oleh Tuhan. Bahkan kami semua boleh terlibat bersama-sama untuk mendukung saung safari. Terima kasih Bapa. Kami serahkan sepenuhnya setiap pelayanan kami dalam tangan Tuhan. Kami serahkan ibadah doa kami pada hari Rabu. Serahkan setuan saung pada sore nanti. Kami menyerahkan care group. Kami menyerahkan untuk recording. Kami serahkan seluruhnya Tuhan dalam tangan kuasa-Mu. Bahkan embun pagi safari, Kamis di safari, Sabtu ceria, ibadah pagi. Tuhan menolong kami supaya kami boleh fokus kepada Engkau. Terima kasih Bapa, akhirnya kami boleh dapat memberikan. Engkau sudah memberikan kasih-Mu kepada kami. Kami boleh belajar untuk mengembalikan kasih-Mu melalui persembahan kami, persepuluhan kami. Biarlah Engkau menerima dan biarlah dikelola dengan baik untuk pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini. Kiranya Engkau memberkati kami, Engkau menjauhkan di belalang-belalang pelahap. Tetapi Engkau terus memberkati kami ketika kami memberikan berkat Tuhan melalui persembahan persepuluhan kami. Akhirnya kami pulang dari tempat ini. Akhirnya kami beraktivitas setelah kami ibadah. Kiranya berkat-Mu tercurah atas kami. Kasih daripada Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan Roh Kudus akan menjadi berkat yang terbaik dalam kehidupan kita semua. Dari sekarang sampai selama-lamanya kita diberkati dan boleh menjadi berkat. Terima kasih Yesus buat kasih setia-Mu. Terima kasih
setiamu. Penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Terima kasih buat kasih setiamu Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu. Penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Tuhan Yesus memberkati kita semua.